Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurma Juliani. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 4 di jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang ada di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jambi, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi di salah satu bidang studi saya, yaitu metode penelitian mengenai populasi dan sampel. Kalau gitu, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Populasi dan sampel. Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan, kita harus tahu dan paham dulu mengenai definisi dari populasi dan sampel itu. Nah, jadi apa sih populasi dan sampel itu? Jadi, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Menurut pendapat dari beberapa ahli, seperti Netra, memaparkan bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Menurut Sujana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Lalu bagaimana dengan sampel? Jadi, sampel itu juga bisa disebut sebagai contoh. Sampel menurut Jarwanto adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Kemudian menurut Arkunto, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian yang menjadi kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Ada beberapa jenis dari teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ini. Yang pertama adalah teknik sampling probabilitas atau random sampling. Teknik ini merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Yang kedua adalah teknik sampling non-probabilitas. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan atau menurut pertimbangan pakar. Untuk pengambilan sampel tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin terjadi. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, kemudian melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, saya ingin meneliti tentang sebuah penyakit, yaitu wabah COVID-19. Jadi yang saya lakukan pertama kali ialah saya harus mencari dan mengamati populasi atau bisa disebut orang-orang yang paham mengenai wabah ini dan juga orang-orang yang terpapar dari wabah ini. Kemudian saya menentukan bagaimana kerangka sampel dan peristiwa apa saja yang mungkin terjadi dari wabah ini. Kemudian hal yang penting adalah bagaimana saya menentukan teknik yang pas dalam melakukan penelitian ini. Apakah saya harus menggunakan teknik probabilitas atau non-probabilitas? Jika dipikir-pikir, lebih baik dan amannya saya bisa memilih teknik yang kedua, yaitu non-probabilitas. Karena dengan teknik ini saya tidak perlu mengambil sampel dari seluruh populasi, akan tetapi hanya beberapa orang saja yang bisa saya pilih dengan berbagai pertimbangan.
Setelah menentukan teknik, dilanjutkan dengan pengambilan data-data dari populasi. Dan terakhir adalah dengan memeriksa ulang pada proses sampling yang sudah saya lakukan, apakah sudah tepat atau belum. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai populasi dan sampel. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada salah dalam perkataan pada penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.